Perkenalkan, nama saya Saifullah Hidayat dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dataset yang saya pakai dari tugas akhir yang telah saya kelompok saya lakukan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan soal dataset ini. Dataset ini berisi informasi tentang pelanggan kartu kredit, termasuk karakteristik dan perilaku mereka dalam menggunakan layanan kartu kredit. Yang pertama itu kita akan mengimport library yang kita butuhkan untuk melakukan analisis. Selanjutnya kita meload dataset. Di sini kita akan mengambil dataset yang telah kita download dari Kaggle. Dan dataset ini saya taruh di sini dan saya akan panggil di sini. Dan ketika dijalankan, berisi data sebanyak 660 row dan 7 kolom. Selanjutnya sama seperti di atas, tapi bedanya di sini saya menggunakan URL agar jika dataset ini ingin kita ubah, tidak perlu memasukkan dataset lagi. Dan ini URL ini tersambung di Google Drive. Selanjutnya itu menampilkan 5 baris data menggunakan df heads dan df set ini untuk menampilkan isi kolom itu, jumlah baris dan kolom. Dan selanjutnya itu df info dan df describe. Di sini menjelaskan bahwa kolom dan tipe data di sini itu semuanya integer 64 sebanyak 7 baris ini, semuanya integer. Dan dataset ini menjelaskan df describe ini, dataset itu mencakup 660 pelanggan kartu kredit dengan berbagai karakteristik. Rata-rata batas kredit berkisar antara 3.000 hingga 200.000 dengan nilai rata-rata 34.000. Jumlah kartu kredit pelanggan bervariasi dari 1 hingga 10, rata-rata 4,7 kartu. Rata-rata kunjungan ke bank adalah 2,4 kali, rentang 0 sampai 5. Kelayanan online 2,6 kali, rentang 0 sampai 15, dan panggilan telepon 3,6 kali, rentang 0 sampai 10. Jadi data ini mencerminkan keragaman perilaku pelanggan dan menggunakan layanan kartu kredit dan cocok untuk analisis segmentasi. Yang selanjutnya itu pre-processing. Kita akan menghapus kolom relevan yang untuk di clustering menggunakan K-means, yang mana S16 sama customer key ini kita hapus menggunakan df drops columns yang ingin kita hilangkan. Nah, selanjutnya itu karena nilai di sini sangat banyak dan sangat sulit dianalisis, kita akan menormalisasikan menggunakan standar scaler. Berikut adalah kodenya dan hasil normalisasi. Dapat dilihat bahwa nilainya menjadi berkurang agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya itu kita akan mencari missing value menggunakan df is null dan sum. Dapat dilihat di sini tidak ada data null, jadi kita tidak perlu mengubah data ini. Selanjutnya itu kita mencari data duplikat menggunakan df duplikat any, dan dapat dilihat itu hasilnya false, yang mana data duplikat itu tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Diantri Yuniarti. Di sini saya akan menjelaskan untuk visualisasi data mentah. Ini ada yang pertama, ini ada kode yang untuk memvisualisasikan dari distribusi data kolom AVG credit limit. Ini data frame DF-nya ini menggunakan histogram. Histogramnya menunjukkan frekuensi kemunculan nilai-nilai dalam rentang tertentu ya. Kurva KDE ini memberikan gambaran yang lebih halus tentang distribusi data. Untuk melihat ya, kita run kodenya, dan ini ada histogramnya menunjukkan sebaran data AVG credit limitnya. Kita dapat melihat di mana sebagian besar data ini terkonsentrasi, apakah distribusinya simetris atau miring atau ada outlier. Kurva KDE ini membantu memvisualisasikan bentuk distribusi dengan lebih jelas.
Selanjutnya, kode yang ini untuk memvisualisasikan distribusi dari kolom total credit cards. Ini data frame DF-nya ini menggunakan Xiaomi plot. Ini menunjukkan jumlah pelanggan untuk setiap kategori jumlah kartu kredit yang dimiliki. Kita run kodenya. Xiaomi plotnya menunjukkan bar untuk setiap nilai unik dalam kolom total credit card. Ini tinggi bar ini menunjukkan jumlah pelanggan yang memiliki jumlah kartu kredit tersebut. Kita dapat lihat kategori jumlah kartu kredit yang paling umum dan paling jarang di antara pelanggan yang menggunakannya. Selanjutnya ada kode yang bertujuan untuk memvisualisasikan dari kolom total visits bank. Ini data frame DF-nya menggunakan Xiaomi plot sama dan menunjukkan berapa banyak pelanggan yang melakukan sejumlah kunjungan tertentu ke bank. Kita run kodenya. Xiaomi plot ini nampilin bar untuk setiap nilai unik di dalam kolom total visit bank. Ini ada tinggi bar menunjukkan jumlah pelanggan yang melakukan jumlah kunjungan tersebut ke bank. Kita lihat seberapa sering pelanggan mengunjungi bank. Selanjutnya ada kode yang visualisasikan dari kolom total visits online. Ini data frame DF-nya menggunakan KDE plot. KDE plot yang ini memberikan estimasi yang lebih halus daripada distribusi datanya ini dibandingkan histogram yang sebelumnya, terutama ketika data ini enggak terdistribusi secara normal ya. Kita run kodenya dan KDE plot ini akan menampilkan ini kurvanya menunjukkan kepadatan probabilitas dari jumlah kunjungan online. Puncak kurva ini nilai yang paling sering muncul, sedangkan lebar kurva ini menunjukkan sebaran datanya. Area di bawah kurva KDE ini selalu sama dengan 1. Ini merepresentasikan total probabilitasnya. Kita lihat gimana distribusi kunjungan online ini, pelanggan apakah terkonsentrasi di sekitar nilai tertentu atau tersebar lebih merata. Selanjutnya ada untuk memvisualisasikan distribusi dari kolom total Charles Made. Dalam data frame DF ini kita menggunakan KDE plot dan menambahkan garis vertikal untuk menunjukkan rata-rata dari data tersebut. Kita run kodenya. KDE plotnya menampilkan ini kurva yang menunjukkan kepadatan probabilitas dari jumlah panggilan yang dilakukan. Garis vertikal merah putus-putusnya ini nunjukin rata-rata jumlah panggilannya. Kita lihat gimana distribusi jumlah panggilannya yang dilakukan oleh pelanggan dan di mana rata-rata berada dalam distribusi tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Julfandi Setionuru. Di sini saya akan menjelaskan EDA dan data preparation. Baik, kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel kredit limit, total credit card, total visit bank, total visit online, dan total classmate. Dalam data frame DF menggunakan pair plot. Pair plot akan menampilkan scatter plot untuk setiap pasangan variabel dan histogram untuk setiap variabel individual. Kita bisa melihat korelasi dengan pair plot. Jadi
Kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan matriks korelasi antara variabel-variabel numerik dan dalam data frame DF menggunakan heatmap. Heatmap memberikan representasi visual dari korelasi, di mana warna yang lebih intens menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Warna merah menunjukkan korelasi positif, semakin merah semakin kuat korelasinya. Warna biru menunjukkan korelasi negatif, semakin biru semakin kuat korelasinya. Warna putih menunjukkan korelasi yang mendekati nol. Tidak ada korelasi. Dengan melihat heatmap, kita dapat mudah mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki korelasi kuat, baik positif maupun negatif. Ini dapat memberikan wawasan berharga untuk analisis data lebih lanjut. Baik, yang kedua, data preparation. Kode ini bertujuan untuk mempersiapkan data untuk digunakan dalam model machine learning. Jadi langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, membuat data dari file CSV. Yang kedua, memberikan data yang menghapus missing value. Melakukan encoding pada kolom kategorikal jika ada, agar data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Ketiga, melakukan standarisasi data agar semua fitur memiliki skala yang sama, yang dapat meningkatkan performa model machine learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Bramantio. Di sini saya akan menjelaskan yaitu K-means model, dan ini kode yang bertujuan untuk menentukan jumlah cluster optimal nilai K untuk algoritma K-means clustering menggunakan elbow method dengan PCA. Elbow method didasarkan pada observasi bahwa ketika jumlah cluster meningkat, intertia menurun. Namun pada titik tertentu, penurunan intertia menjadi kurang signifikan, membentuk siku dan plot. Titik siku ini dianggap sebagai jumlah cluster optimal. Di sini elbow plot atau metode akan menampilkan garis yang menunjukkan hubungan antar nilai K dan intertia. Kami perlu mencari titik siku pada plot yang menunjukkan nilai K, di mana penurunan intertia menjadi kurang signifikan. Nilai K pada titik siku dianggap sebagai jumlah cluster optimal untuk dataset tersebut. Di sini ada grafik yaitu elbow metodenya. Dan di sini grafik yang paling atas itu di atas 2500, yang tengah itu mendekati 1500, naik turun, dan itu yang terjadi elbow metodenya. Dan selanjutnya di sini ada kode yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas clustering K-means untuk berbagai nilai K menggunakan silhouette score dan memvisualisasikan hasilnya. Silhouette score yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Dan di sini menunjukkan silhouette score untuk setiap nilai K. Kami perlu mencari nilai K yang memberikan silhouette score tertinggi. Terus output text menampilkan silhouette score untuk setiap nilai K dan rata-rata silhouette score. Nilai K yang diberikan silhouette score tertinggi dianggap sebagai jumlah cluster optimal dataset tersebut. Ini. Dan di sini ada yang kedua, itu silhouette score-nya di atas maksudnya di bawahnya yang ketiga itu bernilai dengan 0,6484. Terus yang ketiga ini lebih tinggi ya, itu 0,829. Yang keempatnya itu 0,5407. Ini yang paling tengah. Terus yang kelima ini dia 0,3926. Terus yang keenam itu 0,359. 0,3596. Terus yang ketujuh ini
3659, terus yang ke-8 itu 0,350, nah terus yang ke-9 itu lebih tinggi daripada 8 ya. Yang selanjutnya itu kodenya ini bertujuan untuk membantu klaster pada data menggunakan algoritma K-means dengan jumlah klaster optimal yang telah ditentukan. Model K-means dilatih pada data yang dipilih dan klaster dibentuk berdasarkan kemiripan antara data poin. Ini hasilnya, setelah kode ini dijalankan, objek K-means akan berisi informasi tentang klaster yang telah terbentuk. Itu termaksud K-means label array yang berisi label cluster untuk setiap data point, K-means cluster center array yang berisi koordinat centroid dari setiap cluster. Dapat menggunakan informasi ini untuk menganalisis cluster yang terbentuk dan mendapatkan wawasan dari data. Selanjutnya kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan cluster yang terbentuk oleh algoritma K-means setelah data direduksi dimensinya menggunakan PCA. Visualisasi ini membantu dan memahami bagaimana klaster terdistribusi dalam ruang 2 dimensi yang terbentuk oleh 2 komponen utama. Dan di sini grafiknya itu visualisasi klaster dengan K sama dengan 9 akan menampilkan titik-titik data yang diwarnai berdasarkan klasternya. Titik-titik yang berdekatan dalam plot cenderung berada dalam klaster yang sama. Kami dapat melihat bagaimana klaster terpisah satu sama lain dan seberapa baik K-means mengelompokkan data. Itu selanjutnya ini kodenya bertujuan untuk memvisualisasikan klaster K-means dengan PCA, heatmap, centroid, dan elemen visual lainnya untuk memberikan representasi yang lebih informatif tentang hasil clustering. Nah, yang ini grafiknya menjelaskan yaitu menunjukkan area dengan kepadatan data point yang tertinggi, memberikan gambar tentang distribusi data dalam ruang PCA. Itu selanjutnya itu scatter plot menampilkan data point yang diwarnai berdasarkan clusternya. Ini tentunya. Terus selanjutnya itu ada centroid menunjukkan pusat dari setiap cluster. Selanjutnya itu ada label centroid membantu mengidentifikasi setiap cluster. Yang selanjutnya ada row jika ada, memberikan informasi tambahan tentang hubungan antar cluster. Ini row ini yang untuk menunjukkan antar cluster. Menggabungkan elemen yang visual ini kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur cluster dan bagaimana dikelompokkan oleh algoritma K-means. Oke, baik, sekian dari kelompok 2. Ya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan kelompok teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.